Imbas turut mengomentari kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, ex-Kabareskrim, Komjen, Purn. Susno Duaji, kini mendapat kritik keras dari sejumlah pihak. Bahkan, Susno Duaji, yang juga merupakan mantan Kapolda Jawa Barat tersebut, sampai disebut cari panggung di kasus Vina Cirebon agar terlihat hebat. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji kini balik diserang oleh sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Satu di antaranya datang dari sesama ex-anggota Polri yaitu Irjen Purn Ricky Herbert Parulian Sitohang, yang meminta Susno Duaji tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut dipicu permintaan Susno Duaji ke Kapolri untuk memecat Kapolres inisial R, yang diketahui atasan Ibtu Rudiana. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas. Saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kata Ricky Sitohang dikutip dari seleb Oncam News, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024, via tribunnewsbogor.com. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno Duaji makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R, apalagi kata dia, Susno Duaji sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Udahlah gak usah sok-sokan suruh mecat orang, kita kan tahu siapa dia, kata Ricky lagi. Menurut Ricky, Susno Duaji sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno Duaji di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Saya periksa, saya bawa dari bandara ke Mabes Polri. Sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tandasnya. Biar semua masyarakat tahu siapa Susno Duaji. Gak bersih-bersih amat itu orang, bermasalah juga kok, tambah Ricky. Bahkan kata Ricky, Susno Duaji tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Bapak itu di mana keahliannya di lalu lintas? Kan nggak ada, ungkapnya. Ricky juga mengatakan kalau Susno Duaji hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Sekarang saya ungkap siapa-siapa mereka ini. Cari-cari panggung di permukaan aja, kata dia. Sementara itu, Susno Duaji juga pernah menyinggung soal kasus yang menjeratnya beberapa tahun lalu. Susno Duaji bahkan menangis saat bertemu dengan Peggy Setiawan. Purnawirawan Jenderal Bintang 3 ini mengaku selama ini dirinya selalu membayangkan Peggy Setiawan berada di dalam tahanan. Kenapa saya membayangkan begitu karena saya pernah ditahan juga, jelas dia. Sebagai jenderal yang pernah ditahan dan dipenjara, Susno Duaji paham betul rasanya seperti apa. Apalagi jika harus ditahan atas kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Betapa enggak enaknya kalau tidak bersalah ditahan. Saya merasakan itu, makanya kalau terkait ketidakadilan, saya tampil di depan, tandasnya. Susno Duaji merasa nasibnya sama dengan Peggy Setiawan dan para terpidana kasus Vina. Ia menitikan air mata. Saya ini kan jenderal loh, aktif waktu itu, ditangkap, dipenjara, bisa, jelasnya. Sosok Kapolres inisial R yang menjadi sorotan setelah disinggung mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purn. Susno Duaji. Susno Duaji mendesak Kapolri dan Propam Mabes Polri untuk menindak Kapolres inisial R ini karena telah sewenang-wenang. Susno Duaji memberikan bocoran kalau Kapolres itu berinisial R dan berpangkat AKBP. Susno Duaji dengan tegas meminta Kapolres inisial R ini dicopot dari jabatannya. Susno Duaji sempat menyampaikan kekecewaannya terhadap anggota aktif Polri yang mencoba mengintimidasinya.
Peristiwa itu terjadi seusai Susno menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024, silam. Sempat diisukan dicopot dari jabatannya, Ibtu Rudiana ternyata muncul menghadiri kegiatan upacara 17 Agustus. Kehadiran Ibtu Rudiana tersebut sekaligus membantah soal dirinya dicopot Kapolri dari jabatannya. Ia sempat menghilang setelah menjalani pemeriksaan oleh tim Sus Mabes Polri hingga dikabarkan dicopot. Belakangan diketahui, ternyata Ibtu Rudiana masih beraktivitas seperti biasa. Ayah Eki di kasus Vina Cirebon itu nyatanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh sang kuasa hukum, Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Ibtu Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke Lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke Lapas Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM lalu mengungkapkan analisanya. Mulanya Tony RM meminta Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Pasalnya, kata Tony RM, masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat. Lalu Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karena itu, para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon berada di tahanan Polda Jawa Barat. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas. Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Tony menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas.